Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari 227 akan menjelaskan tentang data informasi. Kelompok kami beranggotakan saya Raka Farasari Teknika, Saya Sakti Sampai Kansas. Saya Firyo Andarianti, saya Zulfa Friyanti, dan saya Adi Susela. Oke, langsung ada di sini pengertian data dan informasi. Data merupakan kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Sedangkan kalau misalkan informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian itu sendiri. Jadi informasi itu kayak hasil dari data-data yang telah dikumpulkan. Nah, untuk kualitas informasi sendiri itu ada 4. Yang pertama, akurat, yang berarti informasinya itu dijamin kebenarannya. Tepat waktu, yang berarti tidak terlambat. Relevan, yang berarti bermanfaat bagi penerimanya sesuai tujuan, dan ekonomis adalah informasinya ini manfaatnya lebih besar dibanding biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, untuk pengolahan data sendiri itu ada 3 dasar nih, 3 dasar siklus pengolahan data, ya, input, processing, dan output. Jadi saat input itu data dimasukkan ke dalam komputer, kayak misalkan diketik, difoto. Processing saat data itu diolah oleh sistem komputer, dan output adalah hasilnya berupa informasi. Kita bisa berupa film ataupun berupa dokumen, kayak misalkan makalah gitu. Nah, di sini juga ada lebih detailnya nih tentang siklus pengolahan data. Itu ada tambahannya, yang pertama origination sama distribution. Untuk misalkan origination ini itu saat pencarian atau di masa kita mencari untuk penginputan data ini dapat dari mana. Sedangkan untuk distribution itu saat kita mendistribusikan informasi tersebut. Kemudian origination. Singkatnya, origination merupakan proses pengumpulan data. Lengkapnya, origination adalah di mana sebuah tahap berhubungan dengan proses pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan data ke dokumen dasar. Lalu input, yang mana tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer lewat alat input. Processing. Singkatnya, processing merupakan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan oleh alat pemproses. Output. Output merupakan tahap proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output, yaitu berupa informasi. Kemudian ada distribution. Tahap ini merupakan proses dari distribusi output pada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting, dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kamu bisa temukan banyak data, seperti nama siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin siswa, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal piket, dan lain-lain. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data? Bagaimana cara mengelola data? Apa bedanya data dengan informasi? Secara pengertian, data merupakan himpunan dari fakta dalam kenyataan yang ada. Fakta tersebut memiliki bentuk yang beragam, misalnya saja fakta angka, fakta pengamatan, fakta simbol, dan sebagainya. Data yang terdapat di kenyataan atau lapangan ini berada dalam keadaan acak dan tidak beraturan, sehingga kita perlu mengelompokkan fakta tersebut agar menjadi data. Sebagai contoh, di suatu kelas tentu ada yang namanya siswa. Siswa adalah fakta bahwa di ruang kelas tersebut terdapat sejumlah orang yang sedang belajar. Sejumlah siswa tersebut yang ada di ruang kelas dapat disebut data. Data tersebut dapat dikatakan hanya sebatas data mentah atau raw data. Data mentah adalah data yang tidak ada artinya, karena hanyalah sebatas fakta yang sudah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan jenisnya. Sebagai contoh, kita ingin menjawab pertanyaan,
Pelajaran apakah yang dianggap mudah dan paling disukai oleh para siswa di kelas Bunga Matahari? Untuk mengetahui hal tersebut, kita tentu membutuhkan data mengenai pelajaran apa saja yang mereka dapatkan dan jumlah siswa di kelas tersebut. Berapa nilai rata-rata siswa setiap pelajaran? Pelajaran apa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara pelajaran lainnya? Dengan mengurutkan data seperti ini, kita dapat mengetahui bahwa pelajaran matematika yang paling digemari dan dianggap paling mudah di kelas Bunga Matahari. Hal tersebut dikarenakan nilai rata-rata matematika seluruh siswa adalah nilai tertinggi dibandingkan nilai pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, Kesenian. Dengan mengatur data sedemikian rupa, kita akan menghasilkan sebuah informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna karena telah diberikan konteks menjadi sebuah gagasan. Sekarang kita tahu, data perlu diolah agar menjadi sebuah informasi yang bermakna. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil. Ngubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu ngelewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi ngelewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu ngegunain kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang ngehubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang merekalah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas nggak pakai lama, main game tanpa nge-lag, sampai nonton video tanpa harus mogok di tengah jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah laut tadi bisa ngebantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal. Dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi, itu semua butuh satu hal. Kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang mastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital. Platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses. Dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Gak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di
Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera sama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Selanjutnya sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan. Adanya banyak elemen yang bekerja secara bersama membuat komputer bekerja seperti apa yang dipandang penggunanya sebagai sebuah sistem. Selanjutnya elemen-elemen sistem komputer. Elemen yang pertama software, elemen yang kedua hardware, elemen yang ketiga brainware. Elemen yang pertama software adalah perangkat lunak, elemen yang kedua hardware adalah perangkat keras, elemen yang ketiga brainware adalah user atau pengguna. Selanjutnya ada hardware. Hardware adalah peralatan komputer yang tidak secara fisik seperti mouse, printer. Yang kedua software. Software adalah program yang berisi perintah untuk mengolah data seperti Linux, Windows. Yang ketiga brainware. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan suatu sistem seperti user dan operator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!